kan. Terus ketika saya punya apa-apa, saya nggak pamer, maksudnya nggak ngomong ke dia juga. Dia ngelihat, dia iri, terus dia kayak benci banget sama saya. Jadi kalau kelompok gitu dia nggak mau. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up everyone? Welcome to Happy Place to Talk podcast bersama saya Wafa Isnani Aziza sebagai host di podcast kali ini. Super duper excited today karena kita kedatangan tamu dari mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Ahmad Dahlan. Pertama-tama kita perkenalan dulu kali ya. Di sini ada Saya Karin Menina Evanasari. kemudian Alivia Rizky Amalia. Kemudian aku Atta. Kemudian Karisa Madeklia. Okay, thank you for taking the time to come here right now. Iya, sama-sama. Okay. Matur suwun. Sami-sami. To be honest, topik kita kali ini tuh asik banget, yaitu mental health and self love, karena banyak remaja, dewasa atau bahkan mungkin anak-anak yang merasa kalau dirinya itu merasa mental illness. Iya nggak? Iya. Betul. Nah, di podcast kali ini tuh kita mau ngobrolin gimana sih caranya supaya kita bisa survive, menjaga kesehatan mental kita, dan gimana sih caranya supaya kita bisa self love di era sekarang ini. Yuk kita simak ya teman-teman penjelasan dari narasumber kita kali ini. Pertama, aku mau nanya nih ke Mbak Karin, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan mental? Dan menurut Mbak Karin sendiri, kesehatan mental itu kayak gimana? Kesehatan mental itu menurut saya itu penting karena ketika kita mempunyai kesehatan mental yang sehat, kita pasti mempunyai kehidupan yang positif. Oh ya, betul. Terus caranya Mbak Karin ngejaga kesehatan mental itu kayak gimana? Dengan yang dilakukan ya? Ya kan ada banyak cara untuk menjaga kesehatan mental gitu kan. Contohnya kita mengurangi stresor, kita harus bisa menghadapi stres gitu kan. Stres ini tiap hari kita pasti stres gitu kan. Nah, di mana waktu kita stres kita bisa mencari solusi dan kita nggak menganggap stresnya itu berat gitu. Kita jadinya nggak di-stres, nggak bisa melalui stresnya ya membuat mental kita bisa jadi rusak, bisa jadi down gitu kan. Nah kalau udah mental down itu hilang healing gitu kan. Psikiater Gitu kan. Ibaratnya kayak gitu sih untuk menjaga kesehatan mental ya. Jadi kita banyak-banyak mencari relasi, banyak melakukan atau mengalami stres biar kita bisa punya banyak pengalaman gimana caranya kita menghadapi stres kita sendiri gitu kan. Jadi ya mau medan gimana pun kita siap gitu kan. Iya. Jadi intinya supaya kita bisa menjaga kesehatan mental itu kita bisa cari solusi gitu dari stres tersebut ya. banyak kan ya solusinya. Iya. Solusinya dari diri kita sendiri aja sih. Dari Kita sendiri. Dan menurut Mbak Alivia, dari tadi diem aja, gimana? Kalau aku sih setuju ya sama pendapatnya si Atta. Jadi kesehatan mental itu sangat penting banget karena kan kalau misalnya kita mengalami mental illness atau mental breakdown pasti akan ujung-ujungnya nauzubillah min dzalika bunuh diri atau apa gitu kan. Jadi lebih baik kita menjaga dari sekarang kalau udah ada gejalanya. Iya, betul. Jadi apabila kita punya sehat mental, jadi sosial kita, emosional kita, spiritual kita juga bisa ikutan sehat gitu ya teman-teman. Betul sekali. Nah jadi pasti kan kita juga dalam hidup pernah tuh mengalami fase terberat, ya kan? Iya. Nah menurut Mbak Ica, fase terberat Mbak Ica itu apa? Dan gimana caranya Mbak Ica bisa bertahan sampai sejauh ini dan apa yang membuat Mbak Ica bisa bertahan?
Apa ya? Fase terberat apa ya? Kalau menurut saya fase terberat selama ini tentunya jauh dari orang tua ya, apalagi kita ya anak rantau, kita Iya, betul. ya anak rantau pasti sejauh ini fase terberatnya adalah ini apa? Jauh dari orang Jauh tua dari ya. orang tua. Iya, Iya, betul. betul. Ya apalagi dulu saya dari abis SD sampai SMA Sama orang tua. iya jauh malah Oh, jauh. jauh sama orang tua. Gimana ya? Tapi gak jauh dari duit orang tua kan? Tidak sehemat sekarang istilahnya ya. Iya, iya. Masih ngalir tenang. Aman tuh. Aman-aman. Iya kayak gitu Kalau sih. ibaratnya anak pas zaman sekarang kan kayak gini, ya apa namanya? Selagi uang masih aman, mentalku sehat Oh selalu. ya, betul. Bener banget ya. Iya, Apapun iya. stres yang ku alami asalkan saldoku terisi aman aja. Gensi emang gitu ya. Iya. Uang nomor 1. Ngomong-ngomong, yang membuat Mbak Ica bisa bertahan itu apa? Uang. Sejauh ini yang saya bertahan sampai detik ini yaitu diri kita sendiri sih. Diri kita Oh ya, sendiri. betul. Iya, diri kita sendiri ya. Kita yang ngontrol semuanya kan, ngontrol. Yes. Iya, dan orang tua mungkin, teman dekat kita mungkin, pacar kalau punya. Kalau enggak, Kalau enggak ya ada teman. Iya, iya. Ya kayak gitu sejauhnya sih. Kalau menurut Mas Atta, fase terberat Mas Atta itu apa? Dan apa yang membuat Mas Atta bisa bertahan sampai sejauh ini? Fase terberat sih ya kayaknya kita semua sama ya, kayak kita baru mengalami dari siswa ke mahasiswa gitu kan ya. Ya. Kita sekarang sudah mahanya siswa gitu kan. Nah, dimana sekarang tugas udah nggak nentu kapan adanya gitu kan. Terus banyak lagi belum culture shock gitu lagi kan. Dimana kita beda budaya kita sama budaya-budaya yang kemarin. Walaupun kita ya mungkin kita sudah banyak kenalan sama orang-orang luar dari daerah kita sendiri ya kan. Nah, tapi waktu sekarang kita udah berada di beda wilayah gitu kan. Udah bukan ibaratnya udah bukan kandang kita lagi gitu kan. Iya. Nah, jadi kita tuh harus beradaptasi di situ sih tempat apa namanya? Tempat terberatnya beradaptasi lagi, terus kemudian mencari relasi lagi, ulang lagi gitu dari awal dimana kita belum kenal apa-apa, tabu banget gitu kan sama Jogja ini gitu kan. Nah, terus juga apalagi kalau misalnya udah deadline tugas sudah kayak Benar-benar. deadline tugas udah mepet-mepet tuh kan, belum selesai satu ada lagi Iya, gitu iya. kan. Nah, terus juga belum lagi yang masalah saldo tipis itu sih paling berat itu kayaknya itu sih kayaknya. Iya. Menurutku Kalau akhir bulan kan Iya. nah ya menurutku kayaknya fase terberat itu di Jogja waktu saldo tipis itu paling bener-bener wah udah kayak gitu kan. Nah, di saat saldo tipis itu ya paling nasi garam. masih belum sampai se ekstrim itu ya gua alhamdulillahnya itu belum sampai nasi garam gitu kan, masih bisa lah layak makan, cuman Indomie. jajannya yang kurang jadinya. Iya, iya. Ya, intinya kita harus bisa memanage keuangannya gitu ya, Iya, supaya betul, Tapi betul. gini, bisa bertahan. Iya. Oke, kalau menurut Mbak Karin, fase terberat yang pernah Mbak Karin alamin itu apa? ya menurut saya sih fase terberat dari hidup saya ketika saya mempunyai banyak penyakit yang pernah saya alami. Kalau boleh tahu penyakit apa itu, Mbak? Ya, aku memiliki penyakit dari kecil yang ya biasa lah, kalau kecapean sering kayak sakit, demam. Kalau drop gitu ya. ya kalau nggak tidur siang, satu hari aja nanti bisa drop. Terus panas, dingin kayak itu namanya apa? Amandel juga gitu kan. Itu Iya, SD. SMP itu pernah mental saya yang kena. Dari SD? Iya, dari SMP SMP. kelas 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Itu udah apa? Aku udah sampai ke psikiater sama orang tua saya. Setiap saya ke sana itu ketemu dokternya, terus dikasih resep gitulah. Iya, Terus ya setiap hari minum obat dari kelas 8 sampai kelas 12. Oh, Kelas 8 sampai kelas 12. Lama juga ya? Iya, Selesai ya. Ya. Baru selesai. Ternyata Terus- prosesnya itu nggak yang sebentar gitu ya. Enggak, itu kan enggak bisa kayak sembuh total. Mm-mm.
harus dari diri sendiri juga sih. Iya, Tapi betul, betul. kalau aku boleh tahu nih ya, mentalnya kemarin penyakit mental apa? Ya depresi. Depresi. Tapi katanya sih udah kayak yang berat gitu loh. Tapi kalau kamu tahu nggak karena apa gitu kemarin? Ya, penyebabnya itu kayak Ya, kenapa mungkin gitu? kayak kebanyakan tekanan dari orang tua, kan aku dari kecil nggak boleh main, nanti kalau main ada batas jam, terus kalau kemana-mana dicariin ini itu, terus nggak boleh, ya banyak lah larangan dari tekanan dari orang tua itu terlalu keras bagi saya. Waktu dulu aku kecil itu kayak belajar itu dimarahin sampai aku tuh nangis. Ya banyak lah yang bikin kayak kok gini banget, terlalu banyak tekanan untuk diri aku sendiri yang masih sekecil itu gitu loh. Terus kayak ya mungkin orang tua kayak gitu kan mungkin sayang ya dengan Iya, anaknya yang terbaik. Sayang. Tapi kayak dengan pakai tekanan yang tinggi untuk anak sekecil itu kan mungkin ya sakit lah. Terlalu Iya, banyak terlalu berat gitu ya. apa namanya, ibaratnya itu berarti street parents ini nggak terlalu baik juga berarti ya. Iya. Kita bisa Bebas juga gak terlalu baik juga. Nah, bebas juga nggak terlalu baik gitu kan. Ya segala sesuatu kalau kelebihan dan Ya. Iya, ya betul betul. Pasti Tapi Kalau berlebihan itu nggak baik ya. berlebihan nggak baik. berarti tuh gimana ya? Kalau masalah parenting itu kan juga susah sih sebenarnya. Iya sih. Mau Iya. dibebasin salah, mau diatur-aturin juga salah gitu kan. Serba salah. Betul betul. Itu tergantung kondisi dan situasi sih Iya. sebenarnya. Tapi sekarang udah lebih baik, Ya. udah berhenti. Setelah lulus sekolah kan aku sempat berhenti 1 tahun bekerja. Iya. Disuruh kuliah aku masih bingung. Ya. Ya udah aku bekerja. Mau sebenarnya juga saya pernah ingin ke Jepang tapi nggak boleh. Ya udah. Mungkin khawatir orang tuanya Iya, ya. khawatir gitu kan ya. Iya. Ya udah kerja aja lah 1 tahun. Udah kerja ya udah lanjutin. Bahkan ini anak satu-satunya. Enggak, anak pertama sih. Oh, anak pertama. Aduh, harus ini ya, harus kuat. Iya kuat. Kalau nggak kuat nggak sampai sini. Iya, betul cocok, betul. cocok, betul. Terus Terus obat selama ini tuh yang dimakan banyak nggak kira-kira tuh? 3 macam sih. 3 macam. Tapi nggak murah sih, mahal. Mahal. Iya. Iya sih, yang namanya psikiater kan pasti mahal lah. kalau selain dengan mengonsumsi obat, ada terapi atau kayak misalnya dari diri sendirinya itu. Kayak misalnya meditasi setiap pagi, setiap malam gitu. Terus Enggak sih. journaling misalnya. Enggak sih, Oh, cuma enggak. kalau dari diri sendiri cuma dikasih obat kan. Oh, jadi yang ngebantunya itu cuma obat aja berarti gitu. Itu kan kayak obat penenang. Iya, Kalau iya. malam tuh bisa tidurnya lebih cepet. Tapi Biar juga nggak lemes ngereok juga sih. berarti itu ya. Biar nggak ngereok berarti dikasih obat tenang. Iya, dikasih obat tenang gitu. Tapi ya di badan lemes sih. Tapi kalau misalnya menyakiti diri sendiri itu enggak. Enggak sih. Oh, enggak. Berarti nggak sampai lah, Iya, nggak iya. buat barcode. Jangan dan sampai lain-lain. ya. Sampai jangan soalnya sampai. orang tua juga khawatir kan. Dulu kan kayak dari tante aku sendiri juga gitu, tapi dia mengakhiri hidup dia sendiri. Wah, shit lah. Untung sih nggak sampai ke sana ya. Kalau kita Nggak. ya, sampai ke sana kayaknya kita nggak ketemu sama Mbak Karet ini lagi Cuman sekarang. kita masih kuat. Itu. Pokoknya harus bisa ini ya, bisa jaga Survive diri gitu sendiri ya. Survive. Harus kuat. Kuat. Soalnya kalau misalnya bukan diri sendiri mau siapa lagi? Nggak gitu ada. kan? Iya. Nah, menurut Mbak Alivia ini apa? Fase terberat Mbak Terlalu berat Alivia ya dalam hidup? menceritakannya, karena masa terberat saya itu saya pernah kehilangan ayah angkat yang selama ini besarin saya juga. Terus juga saya juga kehilangan kakak kandung saya. Itu selisihnya cuma 1 tahun. Jadi ibarat 2017 ke 2018. Dan juga saya mengalami fase terberat juga. Saya dibully di sekolah waktu SMP. Oh, Didorong dari tangga lantai 3 sampai ke lantai bawah. Lantai 1. Ya, Iya. Patah Terus- tulang nggak? Oh, iya patah. hampir masuk ICU. Oh. Parah sih, parah sih. Terus gimana itu? Gimana itu? Sampai saya bisa dibilang nggak bisa apa-apa, udah kayak udah nangis, udah kayak udah depresi banget. Sampai orang tua bilang, kakak maunya apa sekarang? Mama mau bantu kakak untuk sembuh, ayo. Mama selalu ada buat kakak gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah bisa bangkit, gara orang tua juga kan, ada ayah kandung juga, terus ada
ada pacar juga kan yang gue bantu dari tahun 2017. Terus kalau boleh tahu yang Pelakunya deh. iya yang ngebully Mbak Alivia itu Mbak Alivia apain? Dilaporin kah atau Iya, gimana? dilaporin tapi dilepas laporannya karena dia juga Masih kecil, masih di bawah kecil, umur. masih di bawah umur, masih belum bisa untuk dituntut. Tapi tuh laki apa cewek tuh yang ngumpul itu? Perempuan, aku masih inget namanya, masih inget mukanya, masih Satu orang. Sebenarnya di balik dia ngelakuin kayak gitu itu ada apa gitu? Emang Mbak Alivia pernah ngelakuin kesalahan atau dianya emang kesel gitu? dia iri sama saya. Oh, iri. Iya, maaf kata ya, dia memang dari keluarga yang paling nggak berada gitu kan. Terus ketika saya punya apa-apa, saya nggak pamer, maksudnya nggak ngomong ke dia juga. Dia ngelihat, dia iri, terus dia kayak benci banget sama saya. Jadi kalau kelompok gitu dia nggak mau. Kayak alasannya itu buat apa kelompok sama dia, nggak ada guna gitu. Jadi kalau setiap kelompok itu susah untuk dapet kelompok ya. Oh, berarti si dianya ini udah ngekat gitu, bener-bener ngekat berarti tuh. Iya, sebenarnya saya nggak tahu alasannya apa dia benci sama saya. Kalau kata mama saya, waktu itu dia minta maaf, tapi dia bilang salahnya si Via tuh, karena Via itu tukang pamer. Padahal kenyataannya saya nggak pamer. Maksudnya ada video CCTV-nya juga kelihatan jelas kan. Itu nggak ada kata pamer dari awal saya masuk. Saya pindahan waktu itu. Oh, pindah wajar gitu kan. Anak-anak baru nih, senggol-senggol. Kenalan dulu. Iya. Turut prihatin ya, jahat banget itu yang ngelakuin bully kayak gitu. Padahal cuma iri gitu ya. Iya. Tapi mungkin si pelakunya juga gak expect sih bakalan separah itu sampai lantai bawang gitu. Tapi yang namanya tangga gitu kan. Iya, bahaya itu. Bahaya. Namanya Masih ada tangga. bekas jahitannya. Dijahit. Iya, kan palanya pecah. Karena kepentok sama Pinggiran-pinggiran itu kan. Iya. Pinggirannya langsung gitu. Tapi kita harus tetap berbuat baik ya Mbak Alivia, meskipun emang kadang orang lain itu bikin kita kesel gitu, tapi kita harus tetap berbuat baik ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk siapa dulu nih? Serah Mbak Ica kali ya, dari tadi Mbak Ica diam aja. Nah, menurut Mbak Ica ini cara Mbak Ica menerima dan mencintai diri sendiri itu gimana? Cara menerima diri sendiri. Iya. Menerima ya tentunya introspeksi diri ya. Kalau misalnya kalau misalkan kita ada salah sama orang, atau misalkan ya kita misalkan kayak kita dibully, Iya. dibully atau kita salah ke orang, kita juga harus introspeksi, harus menerima kita juga menerima keadaan kita, Kekurangan, kelebihan kita gitu ya. kayak gitu, iya. Terus Iya. iya, kalau yang satunya Mencintai. mencintai. Kalau mencintai diri sendiri, kalau versi saya itu baik ke diri sendiri, jadi kita misalkan kita nih dapat nilai dapat nilai yang kurang, nah kita jangan ngejudge diri kita, langsung ngejudge ke diri kita sendiri gitu, jangan. Jadi kita kita ngomong ke diri sendirinya tuh kita bisa Lebih baik selanjutnya. lebih baik Gak apa-apa, namanya juga berproses gitu ya. jadi kitanya ke diri kitanya kita harus nguatin Iya, kita iya, juga iya. gimana nguatin diri sendiri gitu gimana ya. Iya, betul, Kayak betul, gitu betul. harus bilang gitu ke diri sendiri tuh kita kuat, kita bisa Kita lebih bisa, baik, iya, betul, gitu. betul. Ku harus kuat. Malah nyanyi ya. Oke, kalau menurut Mas Atta sendiri gimana cara Mas Atta bisa mencintai diri sendiri? Sebenarnya kalau kata mencintai diri sendiri, sebenarnya sih gimana ya? Menurutku tuh memanjakan diri. Soalnya tuh gimana ya? Aku nih lebih kayak gimana? Apapun masalahnya kita hadapi gitu. Iya, iya. Kayak prinsipku kayak gitu. Selagi
belum mati gitu, masih bisa bangun, jalan aja terus gitu kan. Jadi apapun rintangannya, apapun masalahnya itu kita mesti jalan tetap lewati gitu kan. Nah jadi tuh kayak ibaratnya aku ngerasa sih sejak di Jogja ini aku ngerasa gitu kan, wah ternyata selama ini gitu kan, setelah banyak teori-teori dari Ibu Alif gitu lah, kita kan banyak itu teori-teori psikolog gitu kan. Nah, jadi aku pernah waktu malam itu kapan itu ya, pokoknya masih awal-awal gitu kan, malam itu aku introspeksi diri, muhasabah gitu kan. Wah ternyata aku keras sama diriku gitu kan. Betul. Keras sama diriku dan mungkin butuh rehat sedikit, butuh self reward dikit gitu kan. Walaupun udah banyak sih ya aku self reward, entah dari ya barang-barang yang aku pengen dari dulu gitu kan, nabung akhirnya kebeli ya kayak gitu kan. Contoh-contoh self reward kayak gitu kan. Nah terus ternyata self reward itu bukan tentang hanya belanja, tapi bisa juga dengan apa, mencapai hal sesuatu yang kita inginkan. Ibaratnya ini kita pengen nilai gitu, nilai Ibu Alif nih banyak, bagus gitu kan. Nah, itu bisa jadi self reward sebenarnya. Jadi itu sih yang selama ini kan aku kan ibaratnya sekarang ini kita susah ya, mau buat jalan-jalan kemana-mana juga susah gitu kan. Entah itu karena tugas, entah itu karena rekening gitu kan ya, entah itu karena apa lain-lain gitu kan. Jadi susah mau mau self reward yang kayak sebarat Gen Z sekarang itu kan hilang healing gitu kan. Makanya jadinya aku tuh belokin gitu, self reward ini sebenarnya bisa dari nilai yang baik. Iya, betul. Semisalnya kayak gitu, atau enggak semisal lagi orang tua lagi nelpon, ya kita menceritakan apa yang kita alami yang baik-baiknya aja gitu, nggak usah ngeluh-ngeluh banyak gitu kan. Takutnya kepikiran orang tuanya gitu kan. Entah nanti kepikiran orang tua, terus orang tua cerita, kita balik lagi ke posisi depresi kita. Oh, harusnya aku gak harus ceritain kayak gini gitu. Tapi sebenarnya nutupin hal-hal yang kayak gitu gak baik juga. Karena orang tua juga mesti tahu gimana kondisi kita di sini, gimana gitu kan. Tapi ya seharusnya kita sebagai manusia yang udah tergolong dewasa gitu kan ya, tergolong dewasa, apalagi kita di psikolog, kita bisa mengatasi masalah kita sendiri, kita bisa mengatasi stres kita sendiri gitu kan. Jadi kita nggak perlu lah terlalu banyak cerita ngeluh-ngeluh ke orang tua jadinya. Itu menurutku sih ya, setiap orang berbeda-beda pastinya gitu. Ya bagus. Jadi intinya itu kalau menurutku cara cintai diri sendiri tuh jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri apapun keadaannya gitu kan. Walaupun kita gagal gitu istilahnya ya. Harus bangkit, terima kasih ya udah berjuang sejauh ini gitu. Mau sama-sama gitu. Ya selalu ngasih pujian gitu ke diri sendiri. Baik-baik ya diriku. Sukses tanpa kegagalan itu kayak nggak afdol. Gak ada ceritanya. Kalau menurut Mbak Karin gimana? Cara Mbak Karin mencintai dan menerima diri sendiri? Kalau saya mencintai diri sendiri ya pertama bersyukur lah. Kita harus bersyukur apa yang kita miliki selama ini. Terus menerima diri sendiri ya gimana ya? Mau sesulit apapun hidup saya, mau sekejam apapun dunia, harus kita bisa lewati. Terima, jalanin gitu ya. Karena Allah tidak mungkin mengasih kesulitan kepada di luar batas kemampuan hambanya gitu ya. Iya betul. Kalau menurut Mbak Alifia sendiri gimana? Cara Mbak Alifia mencintai dan menerima diri sendiri? Saya setuju sama pendapat Atta yang tadi, bisa menerima potensi kemampuan yang kita miliki dan tidak merubah apapun yang ada pada diri kita, karena pada diri kita ini itu udah diciptakan sesempurna mungkin kan sama yang di atas kan. Jadi kita tidak boleh merubah apapun ciptaannya. Jadi kita kalau misalnya kita mau merubah apapun itu juga berarti kita nggak mencintai diri kita sendiri dong. Jadi cantik ya. Betul. Padahal sebenarnya tuh ada loh yang lebih penting. Intinya itu kayak
kita itu berani bilang enggak juga sebenarnya itu bentuk mencintai diri sendiri Iya, nggak sih? betul. Ya kan? Pada Iya benar. banyak orang-orang itu kayak gak enakan, kayak nolak. ya nggak bisa nolak gitu loh. Terus sebenarnya kita nggak mau ngelakuin tapi kita nggak enak, jadi kita terpaksa gitu ngelakuinnya. Sebenarnya kan itu bentuk tidak mencintai kan. Jadi bilang enggak itu juga bentuk mencintai, ngerti gak? Iya, Iya, betul. Tapi kan karena kenapa orang-orang bilang enggak ya? Kalau menurutku bilang enggak itu takutnya itu dari si orang yang kita ajak ngobrol ini malah jadinya bikin salah paham. Apa salah sih, paham nggak boleh, gitu. gitu. Gitu kan. Kok Kalau- gitu kalau- ya? Kok gitu dia ya gitu. Cerita amat. Gitu kan. Tapi ya betul juga karena itu nggak sesuai sama apa yang kita mau gitu Iya. kan. Jadinya kita terpaksa ngejalanin apa yang kita nggak mau gitu kan. Cuma memuaskan seseorang. Nggak gitu juga sih. Iya kan gitu. tapi jujur ya itu sebenarnya kata enggak itu untuk orang-orang ya tergantung juga sih hubungan kita sama orang itu kayak gimana sebenarnya. Misalnya kalau kita ibaratnya kayak orang-orang baru kita ketemu gitu terus kita bilang enggak kayak gitu sebenarnya nggak baik juga. Jadi tuh ibaratnya kita cobalah memahami kondisi terus juga bisa mencari solusi tengahnya kayak gimana, di mana kita setengah kita juga setuju sama apa yang dia inginkan gitu. Ternyata dia juga setuju sama apa yang kita inginkan, jadi kita ngambil tengahnya gitu, keputusannya apa buat supaya ini kita sama-sama enak gitu. Jadi nggak ada yang satu yang berat hati atau kayak gimana gitu aja sih. Jadi harus bisa memahami situasi aja gitu Situasi ya. dan kondisinya Iya. gimana gitu kan. Oke, terus kita lanjut ya ke pertanyaan yang keempat. Buat siapa ya? Mbak Karin kali ya? Boleh. Mbak Karin selama ini merasa bahagia atau enggak? Ya saya merasa bahagia walaupun ada sedikit ya namanya juga manusia ya, nggak bahagia Juga semua. hidup gitu kan. Iya, ya ada sedih, ada seneng ya. Kalau nanti kita bahagia berlebihan kan juga nggak baik, sedih berlebihan juga nggak baik ya. Ini kita lupa sama diri sendiri, kalau udah bahagia tuh udah hilang semuanya. Kalau menurut Mbak Alif ya? Kategori bahagia itu kan banyak ya. Ya. Kalau untuk sekarang saya bahagia karena memiliki keluarga yang benar-benar Sayang sama Mbak Alif ya gitu ya. Iya, menjaga banget, gak mau keulang kejadian tahun lalu, tahun-tahun yang kemarin. Jadi orang tua sebisa mungkin mau keinginan anaknya dipenuhin. Kalau mungkin kayak ibarat apapun yang aku mau itu insya Allah akan dikabulin, walaupun itu mungkin agak telat atau apa gitu. Iya, butuh waktu ya. Butuh Iya. waktu. Apa sih yang nggak buat anak gitu? Iya, Iya, betul. Berarti keluarganya itu selalu mensupport gitu, segala arah gitu mensupport gitu ya. Iya, dan alhamdulillah juga Oh, ada Di balik itu ada seseorang juga yang support gitu kan. Gimana ya? serba sistem. Kalau menurut Mbak Ica, apakah Mbak Ica sekarang udah bahagia? Ya sama ya kayak Mbak Karin itu apa sih sedih bahagia pasti ada, apalagi hidup sama berarti sejauh ini alhamdulillah bahagia ya contohnya di sekeliling kita orang-orang baik, orang tua kita yang selalu Support kita, gitu ya. iya. Iya, betul. bahagia juga kan kalau dikirimin uang. Bagus banget sih. Alhamdulillah. Langsung beli belanja gitu. Iya. Iya sih, kategori bahagia kan termasuk kayak ibaratnya kategori bahagia ini dimana kita punya support ya. Kita punya support gitu kan, dimana kita nggak selalu jalani apa-apa sendirian gitu kan. Iya. Namanya juga kita manusia, nggak mungkin bakalan hidup individu kan. Iya. Kita makhluk sosial. Biasanya kita mati mau ngubur sendiri. Nah, ya bahagia itu bahagia. Sederhana. Bahagia itu Ya, simple. sederhana sih, simpel sih. Dimana kita sudah mempunyai kayak ibaratnya aku sama kakak kan sekarang temanku sekarang dia kan Bestie. ya ibaratnya udah saudara lah kami. Walaupun kami ini baru ketemunya di Jogja gitu kan. Iya. Aku udah nganggap dia saudara gitu Saudara kan. baru. Kayak ibaratnya
apa-apa tuh bareng aku sama dia gitu kan. Nah itu contoh-contoh bahagiaku di Jogja ini, yaitu punya teman kayak dia gitu loh. Walaupun kadang-kadang itu ya pengen tak gitu. Ya tapi tanpa kayak pengen gitu juga nggak afdol gitu, nggak lucu dia jadinya gitu kan. Terus kayak ibaratnya ya bahagia itu ya itulah, punya teman sefrekuensi, terus punya lingkungan, punya punya lingkungan yang Positif. positif juga gitu kan, familiar gitu kan. Jadi kayak friendly aja semuanya, jadi gampang kita mau mengutarakan sesuatu tuh gampang gitu. Di situ sih bahagia. Nah, ketika sedih itu ketika itu hilang. Iya. Betul. Di situ titik jatuhnya. Dimana ketika apa yang membuat kita bahagia tiba-tiba hilang seketika. Iya, hilang gitu. Entah itu bikin seketika, hilang seketika ataupun perlahan-lahan itu bakalan sedih banget sih. Sakit banget gitu kan. Kenal deket asing. Waduh. Wah. Siapa? Gak ada. Masa sih? Ibaratnya gitu sih, dimana kalau titik sedih menurutku situ sih. Titik sedih yang paling sedih banget ya, dimana orang-orang yang buat aku bahagia, orang-orang yang buat aku hari-hariku berwarna gitu istilahnya ya. Ketika mereka itu hilang gitu, atau mereka pun sedih gitu kan, mereka sedih pun aku ikut sedih sebenarnya. Jadi hitam putih ya. Nah, jadi teman-teman, kita itu harus menjaga kesehatan mental karena mental itu mencakup segala aspek kayak emosional, sosial, spiritual. Jadi dengan sehatnya mental. iya, jadi bakal ikut sehat juga aspek yang lainnya gitu. Terus dengan cara menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan kita, terus selalu berterima kasih kepada diri sendiri gitu. Jangan lupa bersyukur juga. Oke. Jadi gini, kita tadi sudah membahas tentang mental health dan semuanya. Kita udah ternyata dari teman-teman kita ini ternyata ada yang pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu kan, entah itu dari Karen atau si Alivia gitu kan. Entah itu kita jadi bisa menyimpulkan apa-apa ternyata tuh jadi kayak misalnya cerita Mbak Karen itu tentang orang tuanya yang terlalu strict parents gitu kan, terlalu mengekang ini itu gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya tidak baik juga, bisa membuat anaknya depresi gitu kan. Tapi itu tergantung juga ya, beberapa orang tuh beda-beda gitu kan. Ada juga orang yang dalam tekanan seperti Mbak Karen itu dia bisa survive, dia bisa bertahan juga dengan posisi yang kayak gitu juga. Nah, terus juga dari Mbak Alivia mengalami menjadi korban bullying ya, menjadi korban bullying bahkan sampai berdarah-darah gitu kan. Entah itu juga bahkan berapa bisa sampai bertahun-tahun nggak kemarin itu? Iya, lumayan dari awal lulus SMP itu tahun 2015 sampai 2017 kalau nggak salah. Itu baru sembuh itu. Iya, baru Nah, sembuh. berarti itu ya teman-teman, makanya bullying itu tidak baik ya, sangat-sangat tidak baik itu untuk kesehatan mental karena ya bahaya banget gitu kan. Itu nggak bakalan bisa 2-3 bulan buat sembuh itu kan, apalagi Susah ya. Iya susah kan, susah kan Sampai untuk sekarang sembuh. aja masih susah. Masih kerasa ya. Kadang-kadang terngiang-ngiang kan, Iya, terngiang-ngiang juga karena itu efek bullying ini udah melekat gitu. Jadi kayak ibaratnya kita mengalami kayak situasi kayak gitu, istilahnya flashback lagi gitu kan, flashback lagi sama apa yang sudah kita rasakan waktu itu ya, trauma juga kan jadinya kan. Nah itu dia teman-teman. Jadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dalam podcast kita hari ini, entah itu pelajaran dari orang tua, bagaimana cara parenting yang baik gitu kan, terus juga bagaimana caranya kita berkomunikasi yang baik gitu kan, terus juga gimana caranya kita mencari solusi apa dari stres yang kita alami gitu Iya, kan. betul. Entah dari makanan, terus jaga pola tidur, Jaga pola tidur juga gitu. Olahraga yang rutin. Healing, jangan lupa. Ya, itu dia. Itu ciri khas banget dari Gen Z gitu menghindari kan. lingkungan yang sangat toksik.
Nah, itu dia. Tapi kalau kita setiap hari ketemu kayak gitu ya mau gimana lagi ya? Kalau sehari tiap hari ketemunya Sama lingkungan yang itu juga gitu kan. Kita ya harus pintar-pintar aja gitu Ya, pintar-pintar kan memilihnya. Kalau di rumah gimana? Nah, kalau di rumah itu ya kita. Kalau itu kalau kata Wafa tadi ya, kalau kata Wafa itu jangan gantungkan bahagiamu sama orang lain. Buat bahagiamu sendiri. Jadi kamu ibaratnya di rumah, lingkunganmu tidak semenyenangkan itu gitu kan. Tolonglah bisa dikomunikasikan, bisa dibuat kayak gimana gitu kan. Ya, dikomunikasikan intinya sama orang tua itu. Kok aku tuh nggak enak loh, nggak suka aku kayak gini gitu. Ya kita kan nggak bisa kalau kita nanti dikasih tahu tuh kamu tuh dikasih tahu sama orang tua bukannya dengerin malah ngomong kayak gitu. Terus nanti kalau kita diam ya, kalau kita diam dikatain. Orang tua ngomong gitu gak didengerin. Ya didengerin gitu. Nanti kalau kita ngomong lah dikasih tahu sama orang tua itu bukannya didengerin malah Diem aja. balik ngomong sama orang tua gitu. Jadi kan kita bersalah ya. Dia mau gimana lagi? Kalau menurut aku sih Mending diem sih. Diem. Dia pergi udah sih kalau aku. mending diem. Diem. Karena kita juga kan sama-sama belajar, kita juga belajar jadi anak, orang tua juga belajar dari orang tua, Iya. ya kan? Ya, tapi kalau kita nanti tiba-tiba diam, terus ada barang yang dilempar kan nggak lucu, nanti kita terluka. Karena emang debat sama orang tua itu nggak akan ada habisnya. Selain emang beda pendapat, kita juga beda generasi, gitu. Iya Jadi susah. Jadi ya udah intinya tuh cuma bisa nerima, jalanin, udah itu. Yang intinya sih ke diri sendirinya. Kalau misalnya gimana perspektif kitanya gitu loh. Kata ibuku suruh ngalah sih kalau sama ayah sendiri gitu, nggak boleh. Ya. Tapi kalau aku sama dia kan sama-sama keras, jadi ya udahlah ikhlas. Sebenarnya sih gimana caranya kita mengartikan orang tua juga sih sebenarnya. Apabila pas dia udah mulai pitamnya nah ini, ya kita harus cari solusi nih. Wah, apa ya harus aku lakukan gitu. Kayak ibaratnya kita punya solusi sendiri kalau misalnya dia udah marah gitu kan. Entah itu kita cara duduk kita, gestur badan kita gimana supaya dia bisa reda gitu, atau nada bicara kita, raut wajah juga bisa itu. Ibaratnya tuh body language kita terapkan di situ gimana supaya dia nggak marahnya tuh berlebihan sampai ya fisik lah gitu. Ya enggak, dulu waktu SD bayangin aja nanti kalau main nggak pulang, udah bawa sapu, pernah sapu baru beli dipukul patah. Terus sumpah demi Allah anti badai juga ada berarti karena dia. Iya bener, nanti nggak belajar jewer kuping. Ini ada masih bekas ini, dia pernah dicubit juga, ditepok Gemes lah, mungkin, gemes. ini ditepok lah gitu lah. Ya mana mungkin anak sekecil itu nggak ngerasain Iya, depresi. iya, betul. Udah omongan keras, terus udah fisik. Iya. Dimana kitanya nggak depresi, nggak kepikiran gitu. Kalau nanti kalau nggak mau mandi diseret, digebyur air lah. Berarti itu kayak gitu ya. Berarti sebenarnya nih pesan ya, mungkin bapaknya kalian ini nonton ya. Pernah dikata-katain sering astagfirullah. Ini dengerin nggak? Bapak, gimana caranya anaknya ini tolonglah bapak buat senyaman mungkin lingkungan rumah itu Pak. Jadi karirnya juga betah gitu kan, nggak lagi mengalami hal-hal yang tidak lagi seperti kemarin Pak gitu kan. Mungkin bapaknya nih bisa, ntar saya masukin undangan ya Pak ya, nunggu di podcast kita selanjutnya. Bapaknya saya undang untuk bersama anaknya biar saya bisa bagi-bagi ilmu. Iya, sama-sama kita introspeksi, kita sebagai jadi anak, terus juga ntar bapaknya sebagai orang tua kita bisa tanya kenapa sih bapaknya begitu. Nanti dia malah marah-marah. Kamu ngapain sih ngasih tahu orang tua? Orang tua lebih tahu daripada anak. Wah. Biasanya kan gitu orang tua ya nggak sih? Berarti orang tua ini sama dengan kayak cewek gitu ya. Pasal 1 orang tua selalu benar. Gitu. Benar. Kalau anak salah, kalau anak salah, gimana ya? Kalau orang tua salah, anak lebih salah. Sama kayak gitu. Berarti kita sebagai anak. Nah, walaupun kalian cewek, sebagai anak tetap salah. Enggak sih. Tergantung ke orang tuanya kayak gimana sih. Sama kan didikan orang tua juga kan beda-beda. Oke, itu dia guys ya. Perbincangan kita. Ya udah. Itu dia perbincangan kita ya. Kita gimana nih?
Oke, jadi kita itu harus menjaga kesehatan mental seperti yang dijelaskan para bintang tamu kita hari ini. Terus kita juga harus mencintai diri sendiri dengan cara self reward atau mencari solusi dari stres yang kita alami misalnya gitu kan. Semoga episode kali ini tuh bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Amin. Thank you for coming and taking the time the podcast episode, and good luck, have a nice day. Bye.